Saudara, pemberlakuan PPKM Mikro di Kota Balikpapan menunjukkan hasil yang cukup bagus. Dalam 2 minggu dilaksanakan PPKM Mikro, dari 5 RT yang masuk zona oranye, beberapa RT telah turun ke zona kuning. Pemerintah Kota Balikpapan berupaya keras untuk menekan penularan COVID-19 dengan memberlakukan PPKM Mikro. Kabid Keamanan dan Penegakan Hukum Satgas Penanganan COVID-19 yang juga Kepala Satpol PP Balikpapan mengungkapkan, sejak diterapkannya PPKM Mikro di 1669 RT di Kota Balikpapan, tidak ada RT yang masuk dalam status zona merah. Bahkan 5 RT yang tadinya masuk zona oranye, statusnya sudah turun ke zona kuning. 1669 RT, sudah 2 minggu kita melakukan PPKM Mikro ini, alhamdulillah belum ada yang terpapar di atas 10 rumah atau zona merah, ya kan, alhamdulillah lah. Jadi malah kita bersyukur di minggu yang lalu itu kita zona orange ada 5 RT, sekarang tinggal 3, dan verifikasi terakhir malah nanti tinggal 1. Hanya Sepingan Raya saja nanti RT 34, yang lain sudah turun ke zona kuning. Itu alhamdulillah. Untuk itu warga yang dikoordinir lurah dan RT dapat tetap mempertahankan wilayahnya untuk tetap berada di zona hijau. Sehingga warga diharapkan tetap disiplin protokol kesehatan dan diminta membatasi diri untuk tidak keluar rumah. Terkait rumah isolasi, RT memang tidak diharuskan menyiapkan rumah isolasi sehingga jika ada warga yang terpapar COVID-19 dapat melakukan isolasi mandiri atau menggunakan rumah isolasi terpusat yang difasilitasi pemerintah daerah seperti asrama haji. Ros Teguh Suwito, Balikpapan melaporkan. Ya saudara, PPKM Mikro di Kota Balikpapan kini menunjukkan hasil yang positif. Lantas bagaimanakah upaya dari pemerintah Kota Balikpapan dalam menekan jumlah kasus COVID-19? Bersama kami telah terhubung dengan Satgas Penanganan COVID-19 yang juga selaku Kepala Satpol PP Kota Balikpapan, Zulkifli. Pak Zulkifli, selamat sore. Selamat sore. Sore. Halo, selamat sore Pak Zulkifli. Halo, selamat sore. Halo. Iya, Pak Zulkifli, kalau kita melihat ulasan yang disampaikan tadi ya terkait dengan PPKM Mikro di 1669 RT, tidak ada yang masuk dalam zona merah. Indikatornya apa Pak Zulkifli? Ya, jadi kita sesuai dengan pedoman PPKM Mikro kita. Yang pertama adalah sesuai dengan Permendagri nomor 3 tahun 2001 ya. Kemudian ada juga pedoman penyelenggaraan posko PPKM Mikro di tingkat kelurahan dari Satgas Covid Pusat, Surat Edaran nomor 9 tahun 2021 itu jelas bahwa indikator untuk penjonaan itu berdasarkan paparan setiap rumah. Jadi kalau terpapar 1 sampai 5 rumah itu dikategorikan masuk dalam zona kuning. Kalau paparan atau terpapar lebih dari 5, kurang dari 10 itu masuk zona orange. Kemudian di atas 10 rumah itu zona merah. Nah, kita juga sudah memberikan pedoman penyelenggaraan pelaksanaannya kepada lurah dan RT itu melalui surat edaran Pak Wali Kota berdasarkan pedoman tadi yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan juga Satgas Nasional tadi. Seperti itu, Bang Madet. Ya Pak Zulkifli, ini sudah 1 minggu dilaksanakan begitu Pak ya, hampir 1 minggu lebih dilaksanakan PPKM Mikro di Kota Balikpapan. Ini pengendalian di tingkat RT-nya seperti apa Pak, sehingga adanya status dari zona hijau, kuning, oranye, kemudian juga merah Pak? Iya, jadi kita di awal minggu kemarin ya kita sudah menetapkan awal penyelenggaraan PPKM Mikro ini. Kita penetapan awal itu data sebaran kasus terkonfirmasi positif yang aktif di tingkat masyarakat itu dirilis dari Dinas Kesehatan. Nah, kita peroleh bahwa terdapat zona kuning itu kita 614 dan 5 diantaranya zona orange. Kemudian tidak ada, kita temukan belum ada ya, kita temukan dan mudah-mudahan tidak ada sampai nanti berakhir penyelenggaraan PPKM Mikro ini zona merah. Nah, di dalam pedoman dari surat edaran Covid Pusat nomor 9 itu bahwa kewenangan untuk menetapkan zonasi itu memang ada di tingkat kelurahan, di posko kelurahan atau lurah ya selaku ketua posko. Jadi data yang dari Dinas Kesehatan berdasarkan sebaran konfirmasi tadi positif nanti diverifikasi di tingkat lapangan.
oleh teman-teman lurah dan RT. Nah, jadi kita dari 5 yang orange kemarin perkembangannya, dan hari ini juga minggu ini udah minggu kedua kita rilis lagi tadi hari Senin hari ini. Kita mendapatkan dari 5 itu tinggal 1 yang orange di Manggar, salah satu yang di Manggar. Kemudian setelah kita verifikasi lagi ke tingkat lapangan, ternyata sudah turun juga ke tingkat kuning, zona kuning. Dia tinggal 2 rumah yang masih terpapar, yang lainnya sudah selesai masa isolasinya, seperti itu. Ya, Pak Zulkifli tadi juga Bapak menyebutkan terkait dengan 5 RT yang tadinya zona orange, sekarang berubah kemudian menjadi zona kuning begitu Pak ya. Ya. Nah, ini langkah apa yang kemudian didorong sampai sebegitu cepatnya Pak perubahan zona ini mampu dilakukan Pak? Ya, sesuai dengan petunjuk pedoman ya PPKM Mikro itu, bahwa masing-masing zona itu sudah mempunyai petunjuk pengendaliannya seperti apa. Nah, kita betul-betul mencermati itu dan menerapkan di tingkat lapangan. Misalnya di zona hijau kita meningkatkan pengawasan jangan sampai ada yang terpapar. Di zona kuning kita pertama adalah harus menemukan kasus suspek. Jadi intinya tidak boleh masyarakat yang terpapar tidak kita ketahui di tingkat RT itu atau di tingkat pemukiman. Setelah kita ketahui siapa-siapa mereka yang terpapar, segera kita isolasi. Tingkat kedua adalah mengisolasi, kemudian yang kedua gerak cepat kita untuk men-tracing siapa kontak erat dari yang terpapar tadi. Sehingga sempurnalah penanganan kita di tingkat RT itu. Nah, disitulah jadi kuncinya seperti itu. Nanti kalau dia sudah tingkat orange, maka lebih pengendaliannya lebih terukur lagi. Kita di samping tadi menangani yang terpapar, mulai dari tadi menemukan siapa yang terpapar, kemudian kita mengisolasi, kemudian kita men-tracing kontak eratnya. Kita juga melakukan pembatasan mobilitas masyarakat di tingkat RT. Mulai dari sesuai dengan petunjuk, kita lakukan penutupan rumah ibadah, seperti misalnya kemarin di Manggar, contoh yang sangat gamblang kita lakukan. Di Manggar itu begitu kita tetapkan zona orange di RT bersangkutan, RT 10, kita langsung melakukan komunikasi dengan pengurus rumah ibadah. Ada 1 masjid, 4 gereja yang kita tutup sementara. Kemudian juga pasum yang ada di sana, permainan anak-anak, olahraga, dan kita off dulu, kita tutup dulu karena kita membatasi mobilitas jangan sampai nanti terpaparnya warga ini semakin meluas. Itu seperti itu pengendalian di lapangan sesuai dengan pedoman itu betul-betul kita cermati dan kita komunikasikan. Jangan sampai nanti yang paling berat kan misalnya menutup rumah ibadah ini, kalau tidak dikomunikasikan dengan baik bisa menimbulkan salah persepsi dan seterusnya di lapangan, seperti itu. Baik Pak Zulkifli, sukses selalu untuk PPKM Mikro di Kota Balikpapan. Semoga ini juga semakin memberikan angka positif untuk data kasus harian COVID-19 di Kota Balikpapan. Baik, terima kasih.